setelah beliau bertakbir bismillah berselawat dan membuka majelisnya, maka beliau menyampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah dan para sahabat serta seluruh pengikut yang pada hari kiamat, dan mudah-mudahan kita masuk ke dalam golongan para sahabat dan orang lain. Kemudian beliau juga menyampaikan rasa bahagia yang sangat mendalam. Pada kesempatan malam hari ini beliau bisa duduk bersama di majelis yang mulia ini, yang tidak lain tidak bukan tujuan dari majelis kita adalah perkataan yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Quran yang sesungguhnya kaum muslimin itu adalah bersaudara. Jadi ayat inilah beliau sangat berbahagia pada hari ini bisa duduk bersama di antara kita dalam dua Islam. هذه الأخوة الإسلامية العميقة التي لا فضل فيها لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى. قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Ukhuwah Islam yang sangat mendalam adalah dasar dari hubungan kita. Tidak ada beda antara orang Arab, tidak ada beda antara orang Arab dan orang Arab. Tidak ada perbedaan antara suku-suku dan bangsa-bangsa, semuanya satu di bawah ukhuwah Islam dan di dalam sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara yang di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara. وأشكر بحقيقة المسجد والقائمين عليه الذين أتاحوا لنا الفرصة لنأتي إليه ولنتحدث إليكم عن المسجد الأقصى المبارك. Dan kami juga mengucapkan terima kasih mendalam kepada badan pengajian masjid atau dewan pengajian masjid ini atas kesempatannya sehingga beliau diberi kesempatan pada datang kembali ke saudara kami dalam ukhuwah Islam yang menyampaikan kabar yang sangat penting, menyampaikan sesuatu yang sangat penting tentang Masjid Al-Aqsa. وأسأله تعالى في هذا الشهر المبارك أن يجمعنا جميعا في المسجد الأقصى المبارك عما قريب صلى الله عليه وسلم. Dan doa beliau di bulan Ramadan yang mulia ini mudah-mudahan dilakukan oleh Allah dalam mudah segera mengumpulkan kita di Masjid Al-Aqsa yang sudah berjamaah di sana. Amin. Masjidukum hadza ismuhu Masjid Al-Furqan. وقد ذكر في القرآن الكريم ويوم الفرقان إذ التقى الجمعان ويوم الفرقان يوم التقى الجمعان. والفرقان أطلق في القرآن على معركة بدر الكبرى. Masjid Bapak Ibu sekalian yang bernama Al-Furqan, beliau ingat dengan sebuah ayat Al-Quran tentang kalimat Al-Furqan yang apabila disebut di dalam ayat tadi ketika terjadi pertemuan yang luar biasa menjadi pembedanya. Al-Furqan yang dimaksud di dalam ayat ini adalah perang Badar. Al-Furqan maknanya at-tafriqa baina al-haqq wal batil. Dan yang dimaksud dengan Furqan adalah pembeda antara yang benar dan yang salah. Al-Furqan sendiri maknanya adalah pembeda antara yang benar dan yang batil. Wa ismu ila janib annahu ذكرنا في معركة بدر التي انتصر فيها المسلمون إلا أنه اسم معركة من معارك المقاومة
الفلسطينية التي خاضتها في قطاع غزة، فهناك معركة أيضا مع إسرائيل المحتلين كان اسمها معركة الفرقان. Nama masjid kita ini nama Masjid Furqan setelah beliau teringat dengan ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang perang Badar dan juga disebut perang Furqan. Kemudian yang pada waktu itu kaum muslimin dimenangkan oleh Allah, beliau juga teringat dengan perang yang cukup dahsyat dan cukup besar yang kita juga sering mendengarnya, walaupun kita tidak mendengar namanya, yaitu peperangan yang terjadi antara Zionis di awal-awal tahun 90-an atau 80-an melawan para pejuang-pejuang Palestina yang disebut dengan perang Al-Furqan. التي قدمت فيها المقاومة الفلسطينية في غزة أكثر من 1050 شهيد. Yang kemudian kaum muslimin pada waktu itu telah menyumbang ribuan para syuhada pada perang Al-Furqan ini. أما المسجد الأقصى المبارك فهو ينتظر معركة نسميها معركة الفرقان لتحريره. Kemudian Masjid Al-Aqsa sampai hari ini juga masih terjajah dan menunggu adanya peperangan yang lebih dahsyat, adanya peperangan yang bisa membebaskan Masjid Al-Aqsa. هذا المسجد الذي يعتبر جزء من عقيدتنا كمسلمين وجزء من إيماننا كمؤمنين وجزء من توحيدنا كموحدين، بل هو آية في كتاب الله رب العالمين. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. Masjid Al-Aqsa adalah bagian dari iman kaum muslimin. Masjid Al-Aqsa adalah bagian dari akidah kaum muslimin. Masjid Al-Aqsa adalah bagian dari tauhidnya orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Masjid Al-Aqsa adalah ayat di antara ayat-ayat Allah yang ada di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di setiap tahun, saya akan masjid ini selalu memandangkan ayat ini di dalam peringatan Isra dan Mi'rajnya. Ayat ini memandangkan terus disebutkan oleh Allah, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diberkahi di sekitar Masjidil Haram, Masjid Al-Aqsa tersebut. هذا المسجد الذي أول من زاره من المسلمين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء وصلى هناك إماما بالأنبياء. Masjid ini juga yang pertama kali dikunjungi oleh Rasulullah sebagai seorang muslim, pertama kali mengunjungi Masjid Al-Aqsa. Pada waktu perjalanan Isra, beliau sholat bersama seluruh para nabi. Beliau melaksanakan sholat bersama dengan seluruh para nabi di masjid ini sebagai imamnya. Dan tidak pernah ada satu masjid yang dilaksanakan sholat dengan seluruh nabi mengikuti sholatnya dan menjadi imamnya adalah Rasulullah kecuali di Masjid Al-Aqsa. ثم فتحه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه واستلم مفاتيحه بيديه ودخل في المسجد وصلى ركعتين. Kemudian setelah itu Umar bin Khattab merealisasikan apa yang diinginkan oleh Rasulullah dengan menguasai Masjid Al-Aqsa tanpa adanya peperangan, dan kemudian diterima kunci-kunci perbendaharaan Al-Quds dan Al-Aqsa, dan beliau sholat bersama dengan para sahabatnya di Masjid Al-Aqsa pada waktu itu. وهو المسجد الذي حضره القائد الكبير والرباني صلاح الدين الأيوبي، والذي كان يرجو أن يرتسم بأن المسجد الأقصى أسير. Dan kemudian ketika lemahnya kaum muslimin di zaman Umar bin Khattab pada waktu itu kemudian dikuasai kembali Al-Aqsa oleh orang-orang salib. Kemudian sekali lagi bukti namanya Salahuddin Al-Ayyubi yang beliau menolak untuk tersenyum pada waktu dia dijadikan sebagai komandan hingga terbebasnya Masjid Al-Aqsa. Ketika ditanya, mengapa engkau tidak mau tersenyum wahai Salahuddin, maka Salahuddin menjawab, bagaimana aku bisa tersenyum
sementara Masjid Al-Aqsa masih terjajah, sementara Masjid Al-Aqsa masih dikuasai oleh Zionis Yahudi laknatullah. ثم جاء الاحتلال الصهيوني بالتآمر مع قوى الشرق العالم، وجاءوا واحتلوا فلسطين، ومن ضمن فلسطين المسجد الأقصى المبارك، وهو محتل إلى هذه اللحظة التي نتحدث فيها. Kemudian datanglah setelah Salahuddin memerdekakan Palestina dan Al-Aqsa, lemah kembali kaum muslimin yang datang kekuatan yang sangat besar dari timur dan barat dengan kekuatan yang luar biasa dahsyat, menjajah, menguasai Palestina dan menjajah serta menguasai Al-Aqsa. Perlu Bapak Ibu ketahui, setiap perjalanan beliau selalu berdoa untuk kita berkumpul di Masjid Al-Aqsa. Ternyata setelah saya tanyakan, beliau belum sekalipun dan tidak bisa sekalipun sholat di Masjid Al-Aqsa, padahal rumah beliau dari Gaza ke Al-Aqsa tidak begitu jauh, perjalanan mungkin dari sini sampai ke Bandung, tidak jauh sekali, jauh sekitar 100 atau 200 km jarak rumah beliau antara rumahnya dengan Masjid Al-Aqsa. Maka beliau selalu mendoakan supaya terbebasnya Masjid Al-Aqsa sebagai masjid kita dan bagian dari keimanan kita, sehingga kita bisa sholat di sana dengan lipatan ganda pahala yang akan kita dapatkan. Dan sampai detik ini beliau Masjid Al-Aqsa masih dalam genggaman Zionis Yahudi. ويوم احتلاله دخله الصهاينة بأحذيتهم وشربوا فيه الخمور وسكروا حتى التمالة، وأخذ ينادي زعيمهم الملعون بن-غوريون يقول يا محمد نحن قد هزمنا المسلمين وأخذنا المسجد الأقصى منهم. Dan pada hari di mana dikuasai Masjid Al-Aqsa pada waktu 1969, yaitu oleh Ben-Gurion, komandan perang Zionis pada waktu itu masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa dengan sepatunya, masuk ke dalam kehormatan Masjid Al-Aqsa dan berteriak dengan mata yang merah, dengan penuh dengan kondisi yang mabuk. Kemudian dia mengatakan, "Ya Muhammad," bukti bahwasanya pada waktu itu ternyata bukan saja Palestina dan Al-Aqsa yang dimaksudkan oleh Ben-Gurion dan Zionis, tapi yang dimaksud pada waktu itu adalah semua kaum muslimin yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim yang mempunyai nabi yang bernama Muhammad. Kata beliau, "Ya Muhammad, ini kami, anak yang telah menguasai Al-Aqsa dan mengalahkan kaum muslimin dan menancapkan bendera Zionis di atas Qubbatus Safra, di atas Damrak pada waktu itu 1969. والمسجد الأقصى إلى هذه اللحظة ينتظر من المسلمين أن يقوموا بتحريره، وستأتي اللحظة التي نحرره فيها بإذن الله. Dan Masjid Al-Aqsa sampai hari ini masih tetap menunggu siapakah orangnya yang bisa membebaskannya, siapakah orang yang bisa memerdekakannya yang kemudian bebas untuk kita sholat di dalamnya. Dan sampai detik ini terus menunggu dan menunggu bebasnya Masjid Al-Aqsa. المسجد الأقصى عندنا كمسلمين أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين. Dan Masjid Al-Aqsa adalah masjid yang pertama kali dijadikan sebagai kiblat. 14 tahun Rasulullah SAW. Kemudian Masjid Al-Aqsa adalah masjid kedua yang dibangun oleh Allah di muka bumi, yang dibangun oleh kaum muslimin di muka bumi ini setelah Masjidil Haram. Dan Masjidil Aqsa adalah masjid ketiga yang betul-betul disucikan oleh kaum muslimin oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadisnya, "Janganlah kalian melakukan perjalanan jauh untuk menziarahi sebuah masjid kecuali 3 masjid saja, Masjidil Haram, kemudian Masjid Al-Aqsa, dan Masjid An-Nabawi." 3 masjid inilah masjid yang betul-betul disucikan dan menjadi bagian dari akidah kita kaum muslimin. المسجد الأقصى الذي كل يوم يتعرض للتهويد ويتعرض للاحتلال، كل يوم يقتحمه الصهاينة ويدنسونه. في كل لحظة هناك حفريات تحت المسجد الأقصى المبارك، ويريد اليهود الملاعين أن يهدموا المسجد الأقصى المبارك. الحواجز على أبواب المسجد الأقصى المبارك من الاحتلال الصهيوني مشددة جدا،
ولا يسمحون لجميع المسلمين بالذهاب للصلاة في المسجد الأقصى المبارك. هناك معالم تهويد وتنمودية يهودية طائرة في المسجد الأقصى المبارك، ولكن تحرير المسجد الأقصى المبارك هو وعد الله. Masjid Al-Aqsa yang setiap hari kita bisa saksikan di media sosial, di berita. Setiap hari dihinakan, dinistakan oleh orang Yahudi. Setiap hari diberikan lubang-lubang di bawahnya yang menganggap bahwa di dalamnya dari Sulaiman. Setiap hari mereka berusaha merobohkan dari bawah, dan memang sebagian di antara Masjid Al-Aqsa sudah mulai turun, sudah mulai roboh. Dan tujuan dari perubahan dan pembuatan gorong-gorong di bawah Masjid Al-Aqsa adalah untuk menghancurkan Masjid Al-Aqsa dan dibangun di atasnya Haikal Sulaiman. Dan setiap tidak diperbolehkan satu pun kaum muslimin untuk sholat di dalamnya kecuali dengan izin yang resmi dari orang-orang Zionis Yahudi laknatullah alaih, hanya untuk masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa tersebut. وسيأتي اليوم الذي نحرر فيه فلسطين، كل فلسطين بإذن الله سبحانه وتعالى، وليس المسجد الأقصى فقط. وإذا كان شعارنا بهذه الحملة التي نطوف بها على بعض مساجد إندونيسيا شعارنا من هنا نبدأ وفي الأقصى نلتقي، فشعار الفلسطينيين إما النصر وإما الشهادة في سبيل الله. لا يوجد عندنا خيار غير تحرير فلسطين. Dan hari ini semua kaum muslimin di Palestina sangat-sangat yakin dengan janji Allah, di mana Allah memberikan nasnya di dalam hadis tentang bantuan dan pertolongan yang luar biasa. Akan tetap ada kata Rasulullah, golongan yang akan menolong kaum muslimin yang tidak terkalahkan. Ini keyakinan mereka, dan dia mengatakan bahwasanya dari sinilah mereka sangat yakin. Dan di setiap kesempatan beliau hadir di setiap masjid-masjid di Indonesia, beliau mempunyai syiar. Beliau mempunyai sebuah syiar yang selalu berdengung-dengung bagi kita semuanya. Min al-Furqan. Nabda, di sini kita mulai dari Al-Furqan, kita mulai kepedulian kita. Dari Al-Furqan kita mulai kesemangatan perjuangan kita terhadap Masjid Al-Aqsa, dan di Masjid Al-Aqsa nanti kita akan berjumpa. Wa fil Aqsa naltaqi. Demikian syiar kita di sini. Sementara syiar beliau yang ada di sana, syiar masyarakat Palestina yang begitu teguh, sabar dalam menghadapi perjuangan demi perjuangan. Syiarnya adalah menang atau syahid, dan tidak ada pilihan lain kecuali menang atau mati syahid. وهذا تحرير فلسطين أقصد ليس من باب العاطفة أتحدث معكم، أنا أتحدث عن وعد مكتوب في القرآن وعن وعد مكتوب في السنة. فإن تحرير فلسطين وتوحد الأمة هو وعد من الله ورسوله للمؤمنين. وسيأتي اليوم الذي يدخل فيه مسلمي العالم إلى المسجد الأقصى بدون أن يحتاجوا إلى تأشيرة الدخول، فإنه يومها سيكون مع المسلمين وهو قريب بإذن الله. Perkara memerdekakan Palestina secara umumnya dan Al-Aqsa pada khususnya adalah bukan perkara yang basa-basi atau bukan perkara yang sepele, tapi perkara yang besar, perkara yang disebutkan di dalam Al-Quran, perkara yang dijanjikan oleh Rasulullah di dalam hadis-hadis yang sahih, janji yang akan Allah berikan kepada kaum muslimin, dan dalam waktu yang dekat insya Allah beliau sangat yakin Allah akan menurunkan janjinya, Allah akan menurunkan pertolongannya dengan dimerdekakannya Palestina secara keseluruhan atau Al-Aqsa pada khususnya, sehingga bisa kita semuanya dengan bebas tanpa ada halangan dari Yahudi untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah di sana. أما أوضاع غزة الصابرة الرابطة والمحاصرة منذ أكثر من 10 سنوات، فأهلها صامدون ثابتون مجاهدون مرابطون لا يتنازلون عن حقهم، ولا تستطيع بإذن الله أي قوة في العالم أن تكسر إرادتهم. Dan Gaza
khususnya tempat tinggal beliau dengan anak dan istrinya, adalah sebuah daerah yang tersisa hari ini, yang masih tetap teguh kuat dalam pemboikotan Yahudi hingga detik ini 10 tahun lamanya. Dari segala sisi diboikot. Tapi demikian pun mereka tetap sabar, tetap teguh, tetap menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam segala sisi termasuk pendidikan. Makanya kita sama organizer membangun madrasah sanawiah di sana, membangun madrasah untuk membantu mereka tetap kokoh dan kuat di dalam pendidikan mereka. Dan ini insya Allah akan menjadi amal bagi kita kaum muslimin di Indonesia untuk ikut berjuang ke Palestina dalam bidang pendidikan, sehingga mencerdaskan, kemudian membuat mereka lebih sabar, membuat mereka jauh lebih cinta kepada Allah, kepada Rasul dan kepada Masjid Al-Aqsa. Dan ini ditularkan kepada kaum muslimin yang ada di Indonesia. فإن العدو الصهيوني يهدد بصورة رسمية في أي لحظة يمكن أن يشن حرب جديدة على قطاع غزة المقاوم، وأهل غزة متمسكون بحبل الله متوكلون على الله، يعلمون أن الله تعالى وعدهم إما النصر وإما الشهادة، فهم لا يخافون الموت بل يحبون الجهاد والاستشهاد في سبيل الله. Zionis Yahudi dalam hal ini terus memberikan berbagai macam tekanan kepada Palestina, kepada penduduk Gaza, dilakukan setiap saat. Dan setiap saat akan terjadi peperangan dahsyat yang tidak bisa diperkirakan oleh kaum muslimin di Gaza dan di Lebanon. Peperangan yang setiap saat akan terus mendera, peperangan yang setiap saat akan terus mengancam jiwa-jiwa mereka. Tapi Gaza dengan kesabarannya, dengan segala keterbatasan yang dimilikinya, siap menghadapi resiko tersebut. Maka Gaza hanya ada 2 pilihan yang beliau sebutkan. Kalau tidak menang, maka mati syahid. Kalau tidak menang, maka mati syahid. Tidak ada pilihan yang lain. الحديث عن المسجد الأقصى المبارك وعن غزة وصمودها وفلسطين وولائها وأسرارها حديث طويل جدا. وأختم معكم بهدف هذه الجولات على مساجد أندونيس، هو إلى جانب التفاعل وطلب التفاعل مع الحملة التي تقوم بها شام من أجل دعم صمود الشعب الفلسطيني، إلا أن هناك هدف من وراء هذه الجولة أكبر من هذا بكثير. Dan kami berbicara tentang Gaza, tentang Palestina, tentang Al-Aqsa, maka pembicaraan yang panjang yang akan ada habisnya. Dan ayat yang jelas, hadisnya jelas, kemudian pembicaraan tentang musuh yang jelas akan sangat panjang untuk dibicarakan tentang masalah ini. Akan tetapi untuk memastikan bahwasanya tujuan dari apa yang akan kita lakukan dalam perjalanan sampai Ramadan ini, yang pertama adalah untuk bagaimana kaum muslimin di Indonesia mempunyai kepedulian terhadap program-program kebaikan yang telah dimulai oleh masyarakat Indonesia di Al-Aqsa atau di Gaza atau di Difa atau di tepi barat Sungai Yordan, yang dalam hal ini beliau sampaikan sama organisasi mempunyai banyak beberapa proyek-proyek kebaikan di sana, yang insya Allah dengan proyek-proyek tersebut kaum muslimin di Palestina mendapatkan manfaat dari itu semuanya. Tapi bukan cuma itu, bukan cuma sekedar untuk menggelar sajadah kemudian mendapatkan bantuan dari kaum muslimin, tidak. Tapi ada sebuah tujuan yang luar biasa di balik ini semuanya, yang akan kita bahas sebagai penutup jumpa kita pada kesempatan malam hari ini. الهدف الكبير هو أن تكون أنت جنديا مخلصا للمسجد الأقصى المبارك، وأقصد بأن تكون جنديا مخلصا للمسجد الأقصى المبارك أن تنشر حب المسجد الأقصى المبارك في بيتك وبين جيرانك وأصحابك وإخوانك. فكلكم الآن يملك وسيلة تواصل على الفيسبوك وتويتر وغيرها، فلماذا تفروا صفحاتكم من شعار المسجد الأقصى المبارك ومن متابعة أخبار المسجد الأقصى المبارك
نحن في فلسطين أصحاب قضية عادلة، نبحث في أحرار العالم ليكونوا جنودا مدافعين بأقلامهم وإعلامهم أيضا عن المسجد الأقصى المبارك. فهل أنتم جاهزون أن تكونوا كذلك؟ Tujuan besar samping dari pengumpulan dana infak sedekah yang dikumpulkan pada malam hari ini adalah bagaimana kami, kata beliau, akan meletakkan di punggung kita juga tanggung jawab ini, bahwasanya Al-Aqsa bukan cuma miliknya orang Palestina, bahwasanya Al-Aqsa bukan cuma miliknya orang-orang Gaza, tapi Al-Aqsa adalah milik kita kaum muslimin. Al-Aqsa adalah miliknya menjadi duta Palestina, menyebarkan kepada kaum muslimin yang lain cinta kepada Al-Aqsa, menyebarkan kepada anak-anak kita, meletakkan di dinding-dinding Facebook kita, meletakkan di profil-profil medsos kita nama-nama Palestina, nama-nama Al-Aqsa, sehingga semuanya tersebar, semuanya tahu dan semuanya mencintai Al-Aqsa dan berusaha untuk menjadi pejuang-pejuang yang terus memperjuangkan kemerdekaan Al-Aqsa dengan segala macam cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. فهل أنتم جاهزون أن نتعاهد الآن على ذلك؟ Apakah Bapak Ibu semuanya bersedia untuk membela Masjid Al-Aqsa? Insyaallah. نرفع أصبع السبابة إذا ونردده خلفي إخواني وأخواتي. Kalau Bapak Ibu bersedia, maka mari kita coba angkat tangan kita buktikan bahwa kita akan membela Al-Aqsa. Ikuti apa yang saya katakan. أقسم بالله العظيم. Demi Allah. Demi Allah. أقسم بالله العظيم. Demi Allah. أقسم بالله العظيم. Demi Allah. أن أكون. Aku akan menjadi جنديا مخلصا. Berjuang yang ikhlas. أن أكون. Untuk menjadi جنديا مخلصا. Berjuang yang ikhlas. أن أكون. Untuk menjadi جنديا مخلصا. Berjuang yang ikhlas. للمسجد الأقصى المبارك. Untuk Masjid Al-Aqsa yang diberkahi. Masjid Al-Aqsa yang diberkahi. للمسجد الأقصى المبارك. Untuk Masjid Al-Aqsa yang diberkahi. للمسجد الأقصى المبارك. Untuk Masjid Al-Aqsa yang diberkahi. والله Dan Allah على ما أقول شهيد. menjadi saksi atas apa yang aku ucapkan. Menjadi saksi atas aku yang ucapkan. بارك الله فيكم وأتقاكم جنود المخلصين للمسجد الأقصى المبارك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita sebarkan untuk tetap menjadi orang-orang yang peduli untuk kemerdekaan Palestina, dan alhamdulillah Presiden kita Jokowi juga dalam pertemuan PBB aktif dalam rangka untuk kemerdekaan Palestina. Mudah-mudahan rakyat di seluruh Indonesia juga sama persepsinya bahwasanya satu kata saja, kemerdekaan Palestina dan kemerdekaan. أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد، النور في الدنيا يزيد والرب تواب شكور. أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد، النور في الدنيا يزيد والرب تواب شكور، والرب تواب شكور. رمضان
Welcome Ramadan.